Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari Universitas Pertamina ingin mengajak teman-teman untuk mensukseskan acara kampanye kami di mata kuliah pengantar teknologi, bisnis, dan energi. Di mana pada virtual kampanye yang kita usung pada sore hari ini itu adalah panel surya, kurangi emisi, stop global warming. Oke, jadi di analisis situasi ini terdapat ada bahan bakar fosil, di mana sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Yang kedua ada diversifikasi energi, yaitu pemanfaatan sumber daya energi alternatif berupa sumber energi yang baru terbarukan, sehingga Indonesia bisa bebas dari ketergantungan terhadap energi minyak, gas, serta impor energi dari negara lain. Yang ketiga ada energi panas matahari, di mana energi yang berasal dari gelombang panas matahari yang kemudian diubah menjadi bentuk energi listrik. Dan yang keempat ada potensi panel surya, yang dimana Indonesia mendapatkan sinar matahari maksimal selama kurang lebih 12 jam. Dari data ini tuh Kementerian SDM 2015, potensi energi surya di Indonesia sangat besar, yaitu sekitar 112.000 GWP, namun yang dimanfaatkan hanya sekitar 10 MWP. Ada identifikasi masalah. 1. Peningkatan jumlah pemakaian energi terbarukan. Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat setiap tahun, sehingga peningkatan kebutuhan energi pun tak dapat dikalahkan. Kedua, meningkatkan penggunaan energi listrik. Pemakaian listrik yang meningkat juga berimplikasi adanya emisi yang dihasilkan. Semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak juga karbon yang dihasilkan. Dan tentunya berdampak pada pemanasan global karena listrik sebagian besar dihasilkan dari fosil. Oke, tadi udah dijelasin sama kedua rekan kelompok aku. Di identifikasi masalah ini sebenarnya paling melatar belakangi kita kenapa kita mengambil panel surya di kampanye kita gitu. Dan di ilustrasi di bawah ini digambarkan ya, kita tidak dapat memungkiri bahwa ya penggunaan energi listrik sungguh sangat besar peningkatan jumlahnya ya. Apa sih hal yang biasanya kan kita kalau misalnya ingin mengkampanyekan sesuatu itu kita menganalisis, pasti teman-teman udah tahu analisis SWOT, di mana salah satunya adalah strength atau kekuatan. Nah, analisis kekuatan ini yang bisa mensukseskan juga kampanye kita. Dari panel surya itu keuntungan pertama yang didapat adalah bahwa energi surya ini adalah energi yang tersedia, dapat diperoleh secara gratis dan tidak terbatas di alam. Seperti yang teman-teman tahu bahwa panel surya itu berasal dari energi panas matahari, dan energi panas matahari itu akan selalu ada dan tersedia secara gratis ya di alam. Ini merupakan keuntungan dibandingkan menggunakan kincir angin, di mana panel surya itu dia bertugas hanya menyerap panas matahari dan dia tidak menimbulkan polusi suara. Jadi ketika dia diaplikasikan dalam sektor rumah tangga, dia tidak akan mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar. Di mana panel surya ini tidak merusak pemandangan. Panel surya itu bisa ditempatkan di mana saja. Selain di atap, dia juga bisa di dinding dan sebagainya. Selain beberapa keunggulan yang telah disebutkan, limbah panel surya itu juga dapat didaur ulang. Nah, ini merupakan hal yang mendukung kita juga dalam mensukseskan kampanye ini, karena ternyata selain dia panel surya ini mengurangi jumlah pengguna bahan bakar fosil, ternyata limbah dari panel surya ini dapat didaur ulang. Ya, walaupun dalam kenyataannya panel surya ini harganya cukup mahal, tapi jangkauan pemakaiannya itu dia bisa sampai bertahun-tahun. Nah,
hasil apa sih dari kita menggunakan panel surya? Jadi ternyata ketika kita menggunakan panel surya, itu kita sudah ikut berkontribusi dalam mensukseskan SDGs. Seperti yang teman-teman tahu bahwa SDGs itu ada 17 tujuan, dan penggunaan panel surya ini termasuk dalam upaya di tujuan ke-13, yaitu Climate Action, yang berbunyi mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Jadi seperti yang teman-teman tahu juga bahwa bumi kita ini semakin hari semakin tua dan semakin rusak. Pemanasan global itu tidak bisa dipungkiri lagi, karena ternyata setelah diteliti, bumi kita itu setiap tahunnya suhunya meningkat sekitar 1 derajat Celcius, dan teman-teman bisa bayangkan, dan pasti teman-teman merasakan ya, akhir-akhir ini juga sangat panas. Itu merupakan dampak dari pemanasan global, di mana kutub-kutub kita juga itu mulai mencair, dengan ditandai dengan naiknya ketinggian permukaan air laut. Nah, dengan penggunaan panel surya ini kita bisa berkontribusi untuk mensukseskan program dari PBB juga, yaitu SDGs ini. Nah, teman-teman, seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa panel surya itu mempunyai banyak kelebihan, dan salah satunya itu adalah bagaimana dia digunakan dalam eksterior. Tujuan kenapa kita mengajak teman-teman dari mahasiswa dari perwakilan dari berbagai universitas ya di sini, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa, kita ingin mengajak teman-teman bahwa mahasiswa itu sebagai pionir utama, penggerak bagaimana masyarakat dapat ikut mensukseskan program pemerintah. Dan mahasiswa ini juga nantinya yang akan meneruskan bangsa ini. Nah, yang nantinya akan jadi calon-calon pengusaha ini, insya Allah ya, amin, diharapkan bisa ikut dalam mensukseskan penggunaan panel surya. Nah, teman-teman, pasti teman-teman nih tahu ya, Blackpink in your area. Oke, jadi perusahaan yang menaungi Blackpink itu adalah perusahaan YG, di mana perusahaan YG ini dia memiliki gedung yang dikelilingi oleh kaca transparan, dan diketahui material yang dipakai ini adalah panel surya terbesar di dunia. Oke, contoh panel surya di Universitas Pertamina, tapi sebagian kecil aja yang ada di Universitas Pertamina. Teman-teman juga bisa nih menggalakkan penggunaan panel surya ini di lingkungan kalian. Kalian bisa ikut meneruskan kampanye ini, atau kalian sendiri yang mungkin memulai dalam penggunaan panel surya ini. Kami mengajak teman-teman mahasiswa ini sebagai pionir utama, sebagai penggerak, dan sebagian besar suara masyarakat itu ada di kalian. Jadi ingin teman-teman merenungkan bagaimana kondisi bumi kita yang semakin lama semakin tua, semakin rusak, adanya global warming dan sebagainya. Kita ingin teman-teman mensukseskan kampanye panel surya ini ya teman-teman. Kami berharap ini bisa menjadi suatu bagi Indonesia untuk terus berupaya dalam mengurangi penggunaan energi fosil. Panel surya, Kurangi emisi, stop global warming. sukseskan SDGs. Sambut Indonesia Emas 2045.